Bayangin, kamu punya laptop mahal, spek dewa, RAM besar, tapi pas dinyalakan nggak bisa buka apa-apa. Nah, disinilah software berperan. Di video ini kita bakal bahas apa itu software, fungsinya, jenis-jenisnya, sampai kenapa software itu otaknya komputer. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis ya. Secara sederhana, software atau perangkat lunak adalah sekumpulan perintah atau instruksi yang membuat komputer bisa bekerja. Tanpa software, komputer cuma benda mati. Dia nggak tahu harus ngapain. Dengan software, komputer bisa ngetik, ngedit video, browsing, main game, bahkan bisa bikin aplikasi baru. Software bekerja berdasarkan bahasa pemrograman dan data yang kita masukkan. Contohnya seperti Visual Basic, C++, Python, dan lain-lain. Jadi kalau hardware itu tubuhnya, software adalah otaknya. Menurut Gilman dan Ryan, software itu bersifat maya. Artinya, software tidak bisa dilihat secara fisik, tapi manfaatnya bisa langsung kita rasakan. Sementara menurut Melvin Safrizal Daulay, software adalah perangkat yang mengatur seluruh aktivitas kerja komputer, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Kesimpulannya sederhana, software memang nggak kelihatan, tapi tanpa software, komputer nggak punya arti apa-apa. Software punya beberapa fungsi penting. Yang pertama, software bisa membuat komputer bisa dioperasikan. Yang kedua, software berfungsi untuk mengatur hardware, seperti keyboard, mouse, printer, monitor. Semua itu nggak bisa jalan sendiri tanpa software. Ketiga, software menjadi penghubung antara hardware dan software lain. Dan yang paling penting, software berfungsi sebagai penerjemah bahasa mesin, supaya perintah yang kita berikan bisa dimengerti oleh komputer. Singkatnya, software itu penerjemah, pengatur, dan pengendali sistem. Software juga punya beberapa ciri khas. Yang pertama, ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Inilah kenapa kita mengenal software open source dan software komersial. Yang kedua, software berfungsi sebagai penunjang hardware. Hardware secanggih apapun, tanpa software yang tepat gak akan maksimal. Yang ketiga, software membutuhkan file installer sebelum bisa digunakan. Dan yang terakhir, software rentan terhadap virus. Inilah kenapa kita harus hati-hati saat mengunduh dan menginstal aplikasi. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis software. Yang pertama adalah sistem operasi. Contohnya Windows, Linux, dan macOS. Sistem operasi ini yang mengatur seluruh perangkat keras di komputer. Yang kedua adalah software bahasa pemrograman seperti Python dan C++. Software ini digunakan untuk membuat program lain. Dan yang ketiga adalah program aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, atau PowerPoint. Inilah software yang paling sering kita gunakan sehari-hari. Kalau dilihat dari cara distribusinya, software juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang freeware, yaitu software gratis tanpa batas waktu. Dan ada firmware, yaitu software yang tertanam langsung di hardware. Ada yang shareware, yang bisa digunakan gratis tapi dengan batasan waktu atau fitur. Ada open source, yang kodenya bisa dimodifikasi bebas. Ada juga software berbahaya seperti malware dan spyware, yang bisa merusak sistem atau mencuri data. Sekarang, kamu tahu kan, software bukan cuma aplikasi biasa. Software adalah pengendali utama komputer.
Tanpa software, hardware hanyalah benda mati. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, and subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.